Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang teman-teman di tutorial kali ini, yaitu membuat desain mockup menggunakan Photoshop. Oke, hal pertama yang perlu teman-teman lakuin untuk membuat mockup itu pertama kita perlu gambarnya. Nah, jadi teman-teman bisa cari gambarnya itu dari beberapa website. Salah satunya itu dari Pexel. Di sini sifatnya free, jadi kita bisa cari mockup. Nah, di sini saat masuk ke Pexel, teman-teman bisa tulis mockup can misalkan. Nah, ini dapat tuh ada beberapa mockup kayak gini. Nah, pilih aja yang teman-teman suka. Kalau saya pilih yang atas saja, yang paling pertama yang simple. Download. Nah, nanti udah ke download nih si mockupnya. Nah, udah ke download, buka aja, terus tarik mockupnya ke Photoshop di sini, lepas. Oke, nanti otomatis masuk dia. Nah, setelah otomatis masuk kayak gini, kita bakal memerlukan yang namanya selection tool di sini. Yang namanya selection tool atau object selection tool. Kalau kita klik kanan di sini, klik kanan. Nah, ada beberapa pilihan. Nah, teman-teman, untuk yang sekarang kita pakai object selection tool. Nah, klik aja. Nah, pilih di mana objek yang mau kita pilih. Kalau ini kita pilih background, kalau ini kita pilih objeknya. Nah, pilih di sini kita pilih objeknya. Klik objeknya. Tunggu sampai proses seleksi selesai. Atau teman-teman kayak tadi bisa manual pakai selection tool yang teman-teman suka gitu. Kalau misalkan saya di sini contohnya pakai selection tool aja. Oke. Nah, udah seleksi nih, udah ada garis-garisnya, garis-garis seleksi di sini. Nah, sekarang kita tekan Ctrl Ctrl J, Ctrl J. Nah, itu fungsi untuk menduplikat. Nah, di sini jadi ada dua. Nah, sekarang jadi ada duplikatnya kayak gini. Oke. Nah, setelah selesai diduplikat, sorry. Setelah selesai diduplikat, nah di sini objek ini kita perlu penghalang di depannya atau apa yang mau kita bikin jadi smart objeknya. Nah, jadi kita bikin smart objeknya dari kotak aja ini, yang paling simple. Bikin kotak di sini, nah sini aja. Oke. Nah, halangin, kita ganti warnanya, misalkan jadi warna apa ya? Bisa pilih warna di sini, bebas mau warna biru misalkan. Ini untuk contoh aja. Nah, kayak gini. Oke. Nah, setelah itu kalau objeknya udah jadi kayak gini, di sini warnanya juga udah jadi warna sesuai warna yang teman-teman inginkan. Nah, sekarang kita bikin objek ini atau rectangle ini pertama harus jadi smart object dulu. Jadi convert to smart object. Klik convert to smart object. Nah, nanti gambar ini dirubah jadi jadi smart object. Nah, kalau udah rubah, sekarang kita ke selection tool, kita pilih dulu di kotak ini. Nah, pastikan ini yang aktif ya. Terus tekan Ctrl T untuk transform, Ctrl T. Oke. Nah, terus untuk apa fungsinya? Nah, kita mau sesuaiin kan karena gambar kalengnya miring nih. Kita lihat ini ya, di sini ada opacity. Ini yang ini aktif. Opacity turunin dikit biar kelihatan kaleng di belakangnya. Nah, karena kalengnya miring, jadi kita ikutin objek ini supaya miring. Bikin miringnya. Nah, pastikan objeknya pas ya. Jadi kalau kurang pas, lihat aja ini tempelin ke pinggir dikit tuh. Kalau kayak gini, kan masih ada celah nih. Oh, berarti belum lurus. Jadi usahakan bikin selurus mungkin. Nah, kalau udah bikin ke tengah kayak gini. Kalau udah pas di tengah-tengah objek, misalkan udah sesuai. Oke, kalau udah sesuai, checklist di sini. Nah, setelah itu sekarang kita masukin si rectangle ini ke layer ini, layer kaleng. Dengan cara klik kanan, terus kita create clipping mask. Nah, otomatis dia masuk nih, udah nempel. Nah, udah mulai kelihatan kan bentuknya, dia bakal jadi berubah warna. Nah, setelah itu kita memerlukan yang namanya masking atau mask, layer mask. Nah, untuk ngilangin ini kan ada putih silver di sini, itu biasanya nggak masuk desain sama silver ini bawahnya. Nah, jadi kita pakai mask di sini. Di layer mask, klik. Nah, nanti muncul yang putih. Pastikan di sini yang aktifnya ya. Kan ini bisa pilih yang ini, yang kiri atau yang kanan. Nah, pastikan ini pilih yang kanan.
Nah, terus di sini ada brush tool namanya. Kita pakai brush tool. Nah, terus untuk ngatur brushnya, klik kanan aja di mana aja boleh. Klik kanan di sini. Nah, nanti muncul kayak gini. Nah, ini brushnya bisa kita atur. Size itu ukuran. Nah, ini kan ukurannya segini. Kalau kita gedein, makin gede. Kecilin ya makin kecil. Nah, hardness-nya itu untuk ketebalan dari si brushnya. Jadi nanti makin ke kiri makin smooth, makin ke kanan makin hard. Oke. Kalau udah, klik aja di luar yang kosong. Nah, sekarang saya tekan Alt sama scroll di mouse karena saya menggunakan mouse. Nah, jadi bisa mouse scroll zoom in atau zoom out. Zoom out, zoom in ke sini. Nah, sekarang pastikan ini di sini. Nah, terus ini di kiri color, pastikan ini warna hitam sama putih. Jadi cuma dua warna itu ya. Jangan warna lain. Nah, kalau misalkan warnanya putih, nah ini nggak bakal ngefek apa-apa. Kelihatan? Ini saya klik ya. Ini saya klik, tapi nggak ngefek apa-apa. Nah, jadi pastikan di warna hitam. Nah, biar ada nanti ngefek karena warna backgroundnya itu putih, dasarnya putih. Nah, maksudnya ngefek kayak gini. Nah, saat diklik, nah lihat hilang kan? Kayak gitu. Jadi, nah sekarang kita bersihin. Nah, kalau misalkan tuh ini jadi kehapus, nah hardness-nya kurangin, warnanya juga kurangin. Nah, gitu aja. Jadi ini tuh. Oke, rapi-rapiin aja sesuai dengan memang. Kalau misalkan kayak gini nih, ini nggak sengaja kecoret ke sini. Nah, ini kan ada bolongan ya. Nah, teman-teman bisa ganti ini, ganti jadi warna putih. Nah, sekarang ini jadi kebalikannya. Nah, jadi biru. Oke. Itu kalau misalkan ada kesalahan saat ngasih, kalau misalkan kebalik kita ke sini, nah nggak sengaja. Nah, ini bisa balikin lagi ke hitam. Nah, teman-teman bisa hapus lagi. Oke. Nah, misalkan kayak gini. Nah, sekarang tekan Alt lagi, terus scroll mouse, ini zoom out. Nah, sekarang kita zoom in ke sini. Nah, ini juga hapus juga sama warna yang khususnya di biar nggak masuk ke seleksi. Ini aja cukup. Oke, kalau misalkan ada yang kayak gini berlebihan, nah bisa eh, dipas-pasin, di dirapi-rapihin. Oke. Nah, kalau dirasa udah rapi, udah sesuai ini di tampilannya. Oke. Sekarang kita opacity-nya balikin lagi, kan ini tadi dikurangin ya opacity-nya. Tambahin lagi ke 100. Nah, terus teman-teman masukin di dalam sini, kan ini udah jadi smart object. Jadi ini bisa di double klik di sini. Nah, nanti kita masuk ke objek yang baru. Nah, di sini teman-teman masukin teks dengan tulisan place your design here. Oke. Bikin teks seperti ini. Nah, ini kayak tadi misalkan ini bisa di double klik teks ini. Double klik teksnya. Nah, nanti ada kotak ini muncul, ini kalau dikecilin, nah dia bakal menyesuaikan ukuran teksnya, ukuran tempatnya gitu. Nah, ini simpan ke tengah aja. Nah, kayak gini. Di tengah-tengah save. Nah, nanti dia bakal otomatis nempel di sini, place your design here. Oke, kayak gitu. Nah, sekarang kalau gini kan belum sesuai nih, belum ada efeknya. Nah, sekarang kita tambahin efek pertama di sini, yang ini seleksi ya. Normal ini kita ganti jadi linear blend. Nah, udah mulai tuh kelihatan bentuknya, shape-nya. Nah, setelah ini karena ini masih kurang, kita tambahin pencahayaan dikit. Jadi kita ke solid color. Nah, di sini kita pilih solid color. Ini pastikan di putih. Ini bisa ke merah atau ke mana, cuman pastikan di putih. Nah, yang solid color ini warnanya kita rubah ke soft light. Nah, kan jadi lebih cerah kan. Nah, sekarang tingkat kecerahannya kita atur menggunakan blending option di sini ya, ini ya. Klik kanan, blending option. Oke. Nah, yang bawah yang underlaying ini, underlaying here. Nah, ini tekan Alt
Kalau misalkan gini, nah jadi kalau yang bawah ini misalkan di sini underlying ini, kalau misalkan tanpa nekan Alt dia bakal kegeser dua-duanya. Lihat perubahan di gambar di sebelah kiri ya nih, bisa kelihatan kayak gini. Nah, kelihatan perubahannya kan. Nah, sekarang yang kita perlu itu biar dua-duanya ada. Jadi ini ada, itemnya juga ada. Jadi kita tekan Alt untuk membagi dua ini. Terus kita kisaran 80 kan. Nah, ini. Nah, jadi biar lebih keluar warnanya. Oke, beres, klik OK. Nah, ini berarti udah ya efeknya. Nah, sekarang kita perlu untuk merubah warna background ini biar nggak putih juga. Nah, jadi sama kayak yang tadi, klik ini terus solid color, warnanya putih nggak apa-apa dulu. Atau misalkan mau langsung disimpan ke sini warnanya pengen sama kayak gini, warna biru misalnya. Oke, klik warna birunya aja di sini. Nah, jadi sama tuh warnanya warna biru. Kalau lebih tua di sini boleh, lebih gelap, lebih terang di sini, atau agak mendingan di sini. Oke. Gimana aja, atau geser-geser di sini juga untuk warna boleh. Nah, yang penting kita udah dapat warna birunya. Nah, terus klik OK. Nah, karena di sini gambarnya tuh kelihatan jadi apa? Eh, belum muncul juga si bayangannya kayak gitu. Yang sebelumnya kan ada bayangannya nih kayak gini. Nah, ada bayangan juga, ada efeknya. Jadi biar aktif, jadi kita kasih efek juga di sini. Nah, ini pakai yang linear burn juga. Jadi nanti kelihatan desain lebih muncul. Oke, mungkin sekian untuk tutorial edit. Nah, kalau misalkan untuk save-nya sendiri atau untuk penyimpanan, dan kalau tadi untuk edit itu udah sampai sini, ini udah selesai. Nah, pertama di kanan ini color fill biar tahu, jadi kita kasih nama di sini ini tuh efek. Nah, terus yang kedua ini karena untuk nanti nyimpan desain, ditulis place your design here. Oke, terus yang ini itu background color. Oke. Nah, jadi ubah nama-namanya biar nanti nggak bingung. Oke. Nah, setelah itu teman-teman misalkan ini nggak mau pakai desain ini. Nah, jadi bisa pakai desain yang lain di dalamnya. Sebagai contoh, kita ngambil gambar lagi di lain. Misalkan salah satunya kita ngambil di sini di Pixabay. Nah, saya udah ngambil gambar ini, download, ukurannya bebas aja, kita ambil yang ini aja, download. Nah, udah ke download, masuk. Nah, sekarang kita ambil gambarnya, masukin ke ini. Oke, jadi ini tarik, masuk sini. Sesuaikan ukurannya. Oke, kita sesuai checklist. Terus tekan Ctrl S. Nah, sekarang di sini tuh rubah di kaleng. Oke, kalau jadi tadi kalau misalkan backgroundnya juga mau dirubah sesuai dengan warna kalengnya, dua klik aja di sini. Nah, terus warnanya ambil mau dari warna apa, warna yang ini. Sekarang klik OK. Nah, sekarang kalengnya udah rubah sesuai dengan desain yang diinginkan. Terus yang di dalam sini jangan lupa ini sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalkan mau dimasukin gambar atau mau dimasukin kotak, kalau udah atau udah di save ya close aja sekali. Nah, terus sekarang kita nge-exportnya. Pertama kita save dulu ini di file, save as. Nah, simpan di folder yang teman-teman perlukan. Kalau misalnya di sini Photoshop, nah kita masuk di sini. Jadi misalkan ini kaleng kan. Oke, kita save. Oke, sekarang udah ke save. Nah, sekarang kita perlu ekspor. Kita bisa pakai shortcut Ctrl Shift Alt S. Oke, Ctrl Shift Alt S. Atau kalau misalkan teman-teman kesulitan, di file ada export.
ada save for web. Nah ini, oke, Control Shift LTS ini, klik, itu sama aja yang tadi shortcutnya. Nah terus pastikan ini JPEG ya, sekarang kita mau eksportannya itu JPEG, dan ini pilihnya yang maksimum, harus yang maksimum, jadi nanti kualitinya ini 100. Nah setelah itu di kanan ini tulis aja di sini 8000. Oke, sekarang klik save. Jadi kita pakai ukuran gambar yang maksimal, yang gede. Tunggu prosesnya. Ini tergantung dari perangkat teman-teman masing-masing ya. Makin tinggi perangkat teman-teman, makin cepat. Nah ini karena saya ada beberapa desain kayak gini. Ini kita save di sini. Save. Oke, nah ini udah. Ini nama-namanya udah, tinggal Ctrl S. Oke, udah ke save semua. Nah, cek di folder apakah udah kesimpan atau belum. Nah, misalkan tadi saya nyimpan itu di ini Photoshop. Nah, di sini tuh udah desainnya. Jadi nanti harus ada 2 desain ya. Yang pertama ada JPEG-nya, file JPEG. Yang kedua ada file PSD-nya. Oke. Sip. Sampai situ. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau tanyain, silahkan tulis saja di kolom komentar, atau nanti untuk teman-teman yang magang di Cikarang bisa langsung tanya langsung ke pembimbing di tempat magang. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.